udah jelas starternya, sama katanya dibawa jalannya kurang enak gitu. Dia minta tolong di bor upin sama dibentuk ulang noken asnya, sama portingannya juga dirapiin lagi katanya, mintanya pokoknya biar lebih enak lagi. Ya udah, oke. Kalau gitu saya coba bongkar dulu ya, mau dilihat apa penyebab yang bikin dia kurang enak ya. Dan mesin sama bodi dan chassis sudah dipisahin ya. Jadi bodi chassis di situ, mesinnya udah di sini. Kita lihat mesinnya. Dan ternyata mesinnya, saya nggak tahu nih motor tadinya kerjaan bengkel mana, tapi yang pasti bukan nggak bagus atau jelek, bukan, tapi yang pasti kurang. Karena ini di sini dia nih ya istilahnya nggak rata. Kalau memang mau di sininya nih yang dihajar, ini nggak usah terlalu banyak ya. Intinya ini di porting polish ulang kalau udah kayak gini. Dan gedenya juga kayaknya ini terlalu gede, tapi nggak apa-apa, dicoba deh porting polish ulang deh. Yang paling mengenaskan itu ininya, noken as. Saya juga nggak tahu ya, bisa gitu istilahnya bengkel tuh bikin noken as begini tuh. Ya inilah resiko kalau noken as ditambahin daging, dan penambahan dagingnya tuh nggak matang sempurna, jadi dia nggak senyawa, jadi dia bisa pecah begini sambungannya. Jadi mau nggak mau noken as dibikin ulang. Dan kebetulan sehernya ternyata masih standar ya, tapi nggak tahu nih oversize berapa. Tapi kalau saya lihat sih masih standar. Dan dia karbunya udah dipakein punya ini. Aduh, nih nggak ngerti lah konsepnya kayak gimana ini anak motor bisa kayak gini. Ya udah, intinya saya mau coba ini nih, di porting polish ulang, noken as dibikin ulang, sama sehernya nanti digedein. Saya masih belum tahu nih sehernya nih pakai boringan, bikin boring dari baru lagi di bengkel bubut atau beli jadi aja. Kalau saya sih prefer lebih baik beli jadi ya, karena walaupun pakai yang murah juga kalau misalkan olinya rutin itu awet juga gitu. Dan ini juga untuk bicara stang sehernya, sepertinya sih udah ditarik ini nih, udah goyang deh. Makanya saya mau coba bongkar dulu. Habis dibongkar, kalau udah dibongkar baru ketahuan nih stang sehernya kena apa enggak. Tapi saya sih udah bisa prediksi ini kena, karena agak goyang dikit ketika dimaju mundurin, dikit banget, tipis. Ya udah, saya coba bongkar dulu ya semuanya. Ya, dan akhirnya udah kebelah ya, mesinnya udah turun semua, kebongkar semua. Ternyata di sini ya lagi-lagi masalah oli ya, karena kalau dilihat di sini nih dia ada tumpukan oli-oli yang udah hitam banget tuh. Ini yang bikin nyumbat aliran jalur oli. Kalau untuk pompa olinya sendiri sih ya masih bisa dibilang aman lah segini mah. Dan yang yang bikin bingung, ini motor kan katanya suka kalau lagi kencang dipakai, digeber habis-habisan, tiba-tiba ngejim tuh maksudnya macet ya gitu. Tapi kadang-kadang enggak, kadang-kadang ngejim. Nah begitu dibuka ternyata pernah ganti stang seher motor ini. Nah
ganti stang seher, tapi sayangnya ini nih dia nih agak penyok dikit nih sebelah sini sama sebelah sini. Nah, kalau dilihat di sini udah bekas kayak dijepit atau dia pas lagi bongkar nih natakin apa gitu di bengkel bubutnya nih. Karena kalau bengkel bubut yang udah ngerti ya, dia batasnya cuma segini doang. Ini nggak, jadi sampai nggak kena. Ini juga nih bekasnya. Ya udah, coba langsung dicek ya stang seher sama lehernya. Ya Allah, keras banget. Nah, langsung dicek ya. Nih, kita cek stang sehernya. Nah, suaranya udah lumayan mantep ya, lumayan nyaring. Ini juga udah lumayan. Ya udah, tinggal tunggu keputusan dari si pemilik motor mau ganti stang seher sama leher truk as aja atau sekalian sama ininya. Karena kan kalau dilihat ini kan udah ada yang penyok gini, jadi jalur oli juga jadi nggak maksimal. Satu, yang kedua gigi ini nih, gigi ini udah pada kemakan juga gitu. Jadi kalau dihitung-hitung biayanya antara ganti stang leher truk as sama ngerapiin ini di bengkel bubut, dihitung-hitung bedanya tipis dengan kita beli satu set ini leher truk as gitu. Jadi tinggal si pemiliknya aja deh keputusannya. Karena kalau ganti kan, ganti satu set ini truk as itu sekitar 600-an deh kalau nggak salah. Nah kalau ganti leher, stang sama ngerapiin ini itu bisa sekitar 400, 4,5-an. Maksudnya itu bedanya sedikit, tapi kalau diganti baru kekuatannya jadi umurnya lebih panjang ya, beda sekitar 100 ribuan lah, 100 sampai 150. Oke, jadi keputusannya tinggal nunggu si yang punyanya nih mau ganti ini satu set atau diganti cuma ininya aja gitu. Walaupun saya tetap lebih menyarankan daripada bikin ini sama ngerapiin ini lagi nih plat ini, mendingan sih beli baru gitu. Tapi akan tergantung dari duitnya si yang punya motor. Jadi motor ini ya infonya gitu, pernah beberapa kali jebol, tapi kalau dilihat sih aman-aman aja. Maksudnya dari crankcase semua. Nah, buat nandain nih motor pernah jebol dan olinya kenapa bisa kesumbat, kita lihat dulu. Biasanya di sini ada kotoran yang nyumbat nih, ada gram-gram. Kalau motor pernah jebol, nandainnya itu aja sih. Coba dicek lah. Oh iya benar. Tuh. Iya ada gram-gram. Jadi intinya kalau ganti oli sebisa mungkin sering-sering deh dibersihin nih filter ininya. Karena kan kalau Mio Sport itu enak ya, tinggal buka di sini aja. Jadi kelihatan deh filter olinya, bisa dibersihin. Beda sama bebek yang mesti buka bak kopling. Oke, kayaknya sekian dulu video masalah bongkar si Mio ini yang mau dinaikkan performanya. Yang kendalanya di olinya.
Ini sih terlihat kendala di oli, di jalur oli yang kurang lancar. Jadi ketika digeber begitu pas udah top speed dia macet, atau panas sedikit dia macet. Ya karena olinya nggak lancar nih, karena satu ada kotoran ini gitu, kedua dari plat ini yang udah agak penyok, jadi sedikit banyaknya pasti mempengaruhi berkurangnya oli yang naik ke sini karena udah penyok ini. Kan gunanya dia nih nangkep oli di sini dan ketika berputar masuk ke lubang itu. Tapi kalau misalkan penyok kayak gini, jadi kan otomatis oli yang masuk ke lubang itu jadi berkurang dan yang muncrat ke sini tuh jadi lebih sedikit juga. Nah, sedangkan sistemnya dia kan oli muncrat dari sini baru ke belakang seher nyembur. Beda dengan yang M3 atau yang lain-lain kan udah ada nozzle yang nyemprot ke belakang seher. Ya udah, demikian video kali ini. Dan video tentang Mio merah ini akan berlanjut ke part 2 biar nggak terlalu lama durasinya. Oke, terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.